Baik, Solo Truster dimanapun Anda berada, saat ini Solo Trust kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau adalah Dirjen IKP Kemenkominfo, Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio. Ya. Iya, saya panggil Pak Wid. Oke. Iya, sama Pak, saya Wid juga. Sama-sama Wid ya. Iya, siap. Ya, Pak Wid, ini kan Indonesia ini sedang marak soal isu corona ini. Dan biasanya kalau sudah muncul isu-isu gini terus menyertai itu hoaxnya Pak. Sepertinya isunya dengan hoaxnya ini kok lebih menakutkan isu hoaxnya ini Pak. Iya. Pak. Ya, jadi begini, ini kan musibah kemanusiaan dan sifatnya global, tidak hanya di Indonesia. Indonesia kena imbasnya dari Wuhan dan beberapa negara, sudah puluhan negara kena. Indonesia saya kira juga selalu diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa persoalan ini jangan kemudian membawa implikasi pada kepanikan, kegalauan, kemudian kita menjadi panik buying gitu ya. Jadi membeli sesuatu yang sebetulnya tidak rasional. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang sampai hari ini saya sampaikan kita ini sudah ada berita yang hoax itu yang sudah distempel oleh Kominfo itu ada 192. Wow, 192. Dan ini meningkat terus. Jadi itu soal corona aja? Soal corona. Waduh. Jadi ini satu situasi kami di Kominfo sekarang ini sangat tegas bahwa yang punya masalah ini harus kita selesaikan pada tindakan-tindakan hukum. Jadi kami juga sangat berharap masyarakat Indonesia jangan terjebak pada perilaku yang tidak etis ya, di tengah ada musibah saudara-saudara kita malah buat hoax yang akhirnya membuat bingung masyarakat. Nah, ini sudah kita canangkan di Kominfo. Kami ini punya cyber drone ya. Tadi malam saya lihat cyber drone itu satu alat di mana bisa menangkap semua percakapan medsos, semua daring ya, online masyarakat kita. Dan kalau ketahuan siapa yang paling dulu yang menyebar itu, yang membuat kemudian menyebar, itu akan punya masalah. Nah, ini yang saya kira perlu saya sampaikan, jangan mendramatisasi sebuah musibah yang menjadikan masyarakat yang sebetulnya tenang menghadapi dengan menjaga kesehatan, kemudian menjalankan apa-apa pesan-pesan pemerintah yang sudah diberikan, misalkan cuci tangan yang betul ya, misalkan menjaga stamina, makan yang makanan yang sehat, itu dikacaukan, didramatisasi itu ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Okay. Saya hari ini tadi pagi sudah mendapatkan WhatsApp isinya hoax juga Pak. Cukup menakutkan juga, menakut-nakuti Pak. Nah, dari tadi yang Bapak sebutkan ada 192 hoax ya yang didapat. Itu apa bisa terpantau semua siapa orang yang nyebar ini? Iya, terpantau sekali. Terpantau semua jelas ya. Jadi begini, saya ingin sampaikan ke teman-teman ya. Jadi pemerintah punya alat, saya ulang lagi namanya cyber drone ya. Jadi pemantau itu dan kerjanya 24 jam, 3 shift gitu ya. Sehingga bisa terdeteksi. Hari ini percakapannya sekian percakapan, sekian mention. Kemudian dari mention itu ada yang negatif, ada yang netral, ada yang positif, itu ketahuan semua. Dan kemudian sampai pada siapa ini yang menjalankan fungsi hoax itu ya, yang kemudian dia buat, kemudian dia sebarkan, ini akan ketahuan. Dan justru ini jangan sampai jejak digital ini dianggap tidak diketahui. Jadi masyarakat saya kira perlu menyadari, masyarakat kita ini kan sekarang ada shock culture ya, bahwa dikiranya kalau kita mencet-mencet dengan telunjuk kita, jempol kita ini nggak dilihat oleh siapapun. Justru sekarang ini jejak digital itu memudahkan kita menangkap di mana tempatnya, gampang sekali. Langsung bisa terlacak. Langsung ketahuan. Nah, ini yang saya kira betul-betul kalau mau coba-coba ya jangan menurut saya ya. Karena nanti daripada berurusan dengan pemerintah, dengan pihak-pihak kepolisian dan akhirnya kecewa belakangan. Saya nggak sengaja. Bahkan sekarang ini kan Anda lihat ada yang corona yang sudah ketangkap itu ibu-ibu rumah tangga. Kita di dalam hukum ini sama. Ya, ibu-ibu atau pensiunan atau anak muda sama lah. Kalau dia berbuat salah dari sisi digital ya pasti akan ditegakkan undang-undang ITE-nya. Meskipun dia tidak menyadari sebenarnya. Itulah bahwa literasi itu penting. Kami di Kominfo juga punya gerakan secara masif bagaimana kita ini menyadari bahwa media sosial itu adalah fenomena baru yang harus diketahui oleh semua kita, dan semua kita harus tahu risiko terhadap perbuatannya. Kalau dulu kalau kita teriak gini ya yang dengar hanya ruangan itu. Sekarang ini kita sembunyi-sembunyi di tempat gelap main ini
seluruh dunia tahu. Dan Oke, itu yang saya kira menjadi perhatian kita semuanya. Baik, terakhir Pak Wid, himbauan untuk masyarakat dan juga para pelaku hoax supaya jangan sampai menyebarkan hoax, dan hukumannya apa nih Pak? Ya, jadi sekarang ini kan ada dua fenomena. Satu terkait dengan post-truth. Jadi sekarang itu fakta itu bukan fakta yang sesungguhnya. Fakta itu kan permainan membangun narasi ya. Jadi kalau sudah cerita seolah iya jadi benar, itu yang dipercaya. Itu satu. Hati-hati dengan satu fenomena yang disebut dengan post-truth. Yang kedua adalah echo chamber. Echo chamber itu saya hanya mau kepada kelompokku, kepada orang yang seide dengan saya. Ini kalau untuk yang positif bagus, saya kelompok penggemar Vespa misalkan. Wah, militan. Tetapi kalau ini masuk pada ranah keyakinan, ranah ideologi yang akhirnya tidak sesuai dengan regulasi, tapi diyakini karena ini kelompokku yang ngomong, pimpinan kelompokku. Pada saat itu salah, itu yang berbahaya. Nah, oleh sebab itulah buat kita di masyarakat informasi, masyarakat digital, masyarakat yang sekarang ini nuansanya virtual, justru meningkatkan kesadaran 2 kali lipat dibandingkan hanya masyarakat dulu ya, mainstream, media mainstream. Karena medianya medsos dan juga media digital. Oleh sebab itu, siapapun kita bisa membuat media, tapi juga siapapun kita bisa mengkonsumsi media. Ini risikonya. Jadi kalau kita mau ditanya berapa medianya di Indonesia, ya 272 juta. Bahkan bisa lebih karena setiap individu bisa membuat 2 media. Nah, ini membutuhkan sekali lagi kesadaran kita, kearifan kita, kedewasaan kita. Jangan sampai 8 jam kata penelitian ya. 8 jam waktu kita memegang handphone itu malah digunakan hal-hal yang tidak berguna. Sayang, tidak produktif. Baik, terima kasih Pak Wid sudah hadir di ruang redaksi Soloteras. Kita boleh ngobrol, boleh memberikan pencerahan kepada masyarakat. Semoga ini bermanfaat dan masyarakat hati-hati ketika menggunakan jarinya. Ya. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih.